Nah, ini saya kasih contoh. Ya. Ya, karena durasinya pendek, saya langsung to the point. Lihat, bagaimana nih? Allah perintahkan, ini saya bacakan dalam mukadimah tadi. Surat Al-Imran ayat 20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Maka jika mereka membantah engkau Muhammad tentang kebenaran Islam, katakanlah, aku telah menyerahkan diriku kepada Allah. Maksudnya aku telah berislam, kan? Bersama pengikut-pengikutku. Dan katakan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Nah, siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Dan orang ummi itu orang tidak diberi kitab, orang buta aksara. Sudahkah kamu mau masuk Islam? Kalau mereka masuk Islam, niscaya mereka mendapat petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, kewajibanmu hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Kita perhatikan, 2 kali ada kata kul di sini, ya kan? Katakan kan, 2 kali kan? Pertama disuruh katakan engkau telah berislam. Kedua disuruh katakan apa? Ajak mereka masuk Islam. Kenapa diajak mereka masuk Islam? Supaya mereka mendapat petunjuk. Nah, ini membuktikan agama mereka sudah tidak benar. Kalau benar nggak mungkin Allah menyuruh Rasulullah untuk mengajak mereka masuk Islam. Kalau Yesus diutus untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta, ya, agama mereka agama rahmatan lil alamin, ya, untuk apa lagi Allah mengutus Rasulullah SAW? Kalau sudah ada Yesus, Injil dan Kristen sebagai agama yang rahmatan lil alamin, kenapa Allah masih mengutus lagi? Ya, Nabi Muhammad dengan bawa petunjuk dan agama yang benar, ya. Ya, karena semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam atau Yesus, mereka itu diutus hanya untuk kaum tertentu saja. Nabi Isa alaihissalam beliau diutus hanya untuk Bani Israel doang. Dan periodenya juga selesai. Udah lewat, kalau barang sudah expired, ya kan? Sudah lewat, sudah kadaluarsa. Makanya perlulah Allah mengutus orang rasul terakhir, penutup peran nabi, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Timur Tengah, bukan untuk orang Islam, tapi untuk seluruh alam semesta, ya kan? Menggantikan apa yang pernah diutus dan diturunkan sebelumnya menjadi agama yang rahmatan lil alamin, berlaku untuk semua manusia, untuk seluruh alam semesta. Kita perhatikan, 2 kali Allah perintahkan kepada Rasulullah, suruh katakan, ya, engkau telah berislam, dan ajak mereka masuk Islam. Supaya apa? Supaya mereka mendapat petunjuk. Surat Al-Imran ayat 64. Ya, ini saya bacakan dalam mukadimah. Kul ya ahlal kitab. Baru mulai aja kul. Ya kan? Kul ya ahlal kitab. Ta'allau illa kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wala nusyrika bihi syai'an wa la yatahizza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallau faqul sadu bi anna muslimun. Bermulaikan katakan kepada siapa? Ahli kitab. Apa yang disuruh katakan? Kembali kepada kalimat yang sebenarnya sama antara kami dan kau. Namanya kalimat tauhid itu kan? La ilaha illallah. Ya. Jangan kita sembah selain Allah, jangan kita persekutukan dia dengan suatu apapun, jangan pula sebagian kita menjadikan sebagian Tuhan selain Allah. Mereka telah membuat Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, mereka sembah semua sebagai Tuhan Trinitas itu. Maka Allah perintahkan suruh kembali kepada kalimat tauhid. Kalau mereka nggak mau, kata Allah apa? Katakan juga ini kan, Ishhadu bi anna muslimun. Saksikan kami ini adalah muslim. Namanya Rasulullah disuruh diperintahkan oleh Allah, katakan. Ya Rasulullah amalkan karena diperintahkan. Lihat, Raja Heraklius, ya, Raja Romawi yang berdinasti kota Syam, dikirim surat oleh Rasulullah. Lihat ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba dan utusan Allah kepada Heraklius. Ya, ini ada teks Arabnya ini, sampai terjemahannya. Salam damai bagi orang yang mau mengikuti petunjuk selanjutnya. Aku mengajakmu beragama Islam. Masuk Islamlah Anda, niscaya Anda akan selamat. Kalau tidak, engkau akan menanggung penduduk dosa Ersin. Kemudian apa?
Katakan, dikatakan bahkan ditulis kok itu. Qul ya ahlal kitab. Dia tuliskan, ya ahlal kitab, marilah kita kepada kalimat yang akan ditulis. Lihat, raja pimpinan Kipti di Mesir, agamanya apa? Kristen. Aku mengajakmu untuk beragama Islam. Masuk Islam lah Anda, saya akan selamat. Kalau tidak engkau akan menanggung dosa warga Mesir Kipti. Kemudian qul ya ahlal kitab, suruh katakan, beliau katakan bahkan ditulis dalam surat. Pimpinan raja Persia, agamanya apa? Majusi, penyembah api. Ya kan? Masuk Islamlah Anda, niscaya Anda akan selamat. Kalau tidak engkau akan menanggung dosa orang Majusi. Jadi ada lebih kurang 50 lebih surat Rasulullah, boleh dikata semua intinya mengajak masuk Islam. Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal, sahabat, tabi'in, semua sudah tidak ada. Yang ada siapa? Kita. Ya kan, kita. Pertanyaannya, minimal kita punya teman, kenalan, tetangga, bahkan ada yang saudara kan Kristen. Pertanyaannya, pernahkah kita mengajak mereka masuk Islam? Ya kan? Pernah nggak kita mengajak? Katanya Rasulullah suri tauladan. Pernah nggak kita mencontoh dakwah Rasulullah mengajak mereka masuk Islam? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Karena merasa tidak punya ilmu. Karena berdakwah mengajak orang non Muslim Kristen itu kalau kita nggak punya tahu ilmu Kristologi ya sulit, ya kan? Nah ilmu ini yang saya ajari, gitu kan? Ya kan minimal kita punya teman. Karena pernah nggak kita mengajak mereka masuk Islam? Ya, kalau belum berarti ya ada perintah Allah yang mesti kita tunaikan, iya kan? Oh, buat apa? Kan Islam banyak kok, ngapain repot-repot mengajak mereka masuk Islam? Kata, ngapain repot-repot? Kan lakum dinukum waliyadin, nah itu kan. Padahal lakum dinukum waliyadin juga awalnya kul dulu, ya kan? Kul dulu kan? Kul ya ayyuhal kafirun. Baru ujungnya lakum dinukum waliyadin. Awalnya kul, berarti katakan dulu, berbuat dulu, ikhtiar dulu, usaha dulu. Kalau mereka nggak mau ya sudah lakum dinukum waliyadin. Karena kita bukan agen hidayah. Jangan merasa Islam sudah banyak, nggak perlu lagi kita dakwah kepada mereka. Ya, makanya kita lihat sampai dunia ini Islam belum menguasai dunia. Ya kan? Karena merasa Islam sudah banyak, sudah keenakan. Ya sudah, dakwah aja pada Islam, ngerepot-repot aneh, banyak orang Islam kok kita mau dakwain. Padahal saat ini saya tidak berdakwah kepada bapak ibu. Ini taklim ini, bukan saya berdakwah kok. Saya tidak perlu mengajak ibu-ibu bapak masuk Islam saat ini kok. Bahkan sudah Islam duluan pada saya. Iya kan? Ya dakwah yang sesungguhnya itu mengajak orang non muslim masuk Islam. Itu baru dakwah yang benar. Yang pahalanya besar sekali. Bapak ibu, mereka lupa ya. Awalnya ada Islam jadi banyak. Agama Islam jadi banyak seperti saat ini. Awalnya gimana? Bukankah awalnya Rasulullah sendiri kan Islam? Sahabat-sahabat Rasulullah waktu itu sudah Islam nggak? Belum kan? Belum. Masuk Islam kan? Didakwain oleh Rasulullah, masuk Islam sahabat-sahabatnya. Berarti mereka itu mu'alaf kan? Mu'alaf awal, betul kan? Mu'alaf awal. Kemudian apa? Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah diutus. Ada yang ke Rusia, ada yang ke Mesir, ada yang ke Cina. Ketika sahabat Rasulullah pergi ke sana, ke Cina umpamanya, ada nggak orang Islam di Cina? Satu biji aja nggak ada, nggak ada. Sahabat-sahabat Rasulullah ini dakwahkan Islam ini, mulai masuk. Ya, kemudian kawin beranak cucu, jadi banyak sampai saat ini. Kalau begitu kesimpulannya, Islam itu banyak awalnya karena adanya mu'alaf orang masuk Islam. Kumpulan mu'alaf yang masuk Islam, iya kan? Awal-awalnya. Sekarang sudah merasa banyak, sudah nggak mau mencari mu'alaf baru lagi, kan? Kan merasa sudah banyak. Padahal sebenarnya kalau semua orang Islam paham ilmu ini, dia dakwahkan Islam ini kemana saja ke orang-orang non-Muslim, waduh. Satu orang, kalau kita tatar ilmu ini, satu orang seumur hidup, coba ajak orang Kristen satu masuk Islam. Satu orang satu. Itu nggak kebagian.
Karena kita dan mereka masih 1:7. Masih 1:7 kita dan orang Kristen di Indonesia kan. Setiap 7 orang aja mengislamkan 1 orang Kristen, nggak punah mereka, tapi populasi mereka tidak berkembang. Kristenisasi tidak akan jalan. Setiap 7 aja. Saya Tatar. Dai-dai saya Tatar. Contoh di Mentawai. Mentawai itu mayoritas Kristen loh. Ya kan? Dai orang dewan dakwah. Mereka nggak mau saya ke sana, takut saya dibunuh di sana kan. Dai-nya 13 orang datang ke Padang. Semuanya. Saya Tatar 3 hari di Padang. Pulang. Bawa buku-buku saya jadi referensi. Mereka dakwah. Ada satu ustadz namanya Pak Ramli. SMS telepon, Pak Insan, saya sudah mengislamkan 90 orang. 1 orang itu. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang baru 1. Dengan ilmu ini. Karena orang Kristen lebih mudah kita lunturkan iman dia dengan kitab dia. Jadi sistem saya lakukan senjata makan tuan. Melunturkan orang Islam itu pakai Bible. Kalau kita langsung pakai Quran itu sulit, bukan sulit. Kenapa? Alif lempeng aja segede apa dia nggak ngerti. Iya kan? Dia sudah anggap Al-Quran itu buatan Muhammad kok. Dia sudah antipati. Coba kalau kita sedang pakai Bible, kitab suci dia kan, dia pikir ini 100% wahyu firman. Nggak mungkin salah. Begitu kita buktikan, oh babak belur kitab dia, mestinya dibakar kitab dia itu mestinya. Itu teori yang saya lakukan. Ada juga di Jawa Tengah, ya, di Kutoarjo. Kumpul semua mu'alaf-mu'alaf juga. Didatangkan mu'alaf sekian banyak. 50 orang mu'alaf. Karena saya lebih suka menatar mu'alaf loh. Lebih cepat mu'alaf. Kenapa? Kalau mu'alaf ini dia sudah tidak asing bergaul dengan keluarga dia yang Kristen, karena dia berada di lingkungan dia kan. Kalau kita tatar orang-orang Islam untuk masuk ke kalangan orang Kristen, ngeper, kenal juga nggak enak, risih. Tapi kalau mu'alaf, dia memang tinggal di keluarga yang Kristen, om, tante, kakek, nenek, adik, kakak Kristen. Dia sudah terbiasa beradaptasi dengan mereka. Cuma mereka nggak punya ilmu. Saya turunkan ilmu itu. 50 orang saya tatar 2 hari. Hari pertama saya tatar, mereka pulang kan, tidur di rumah. Besok datang. Besoknya di bawah 5 orang masuk Islam. Cuma semalam dia dakwah sudah 5 orang. Saya langsung sadatkan. Sekarang sudah berapa ratus yang mereka Islam kan, ya Allah alam. Dengan ilmu kristologi ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau khusus mau mendakwakan diri untuk berdakwah dengan ilmu ini, nanti saya tatar ya. Karena di Indonesia ini yang menatar ilmu ini, kalau saya angkat jari 10 Bapak nggak bisa sebut. Saya kasih hadiah kalau Bapak bisa sebut 10 orang. Siapa? Coba Bu Iren, Abu Didat, Bernard, siapa lagi? Saya kata 4, Nababan 5, siapa lagi? Sulit nyari 10. Sementara kami udah tua-tua pada mati satu-satu. Lihat Abdullah Wasian kan, senior sekali kan, udah mati. Ramli Nawai udah meninggal. Dr. Bambang meninggal. Yai Haji Mudawai meninggal. Abu Yamin Rohan, ya kan? Abu Yamin Rohan kan meninggal. Kita udah tua-tua ini pada mati satu-satu. Ya kalau nggak ada kaderisasi gimana? Saya aja udah sakit-sakitan, udah 66. Saya masih ingat Pak Hussein Umar, ketua Dewan Dakwah yang lalu kan, Hussein Umar tahu kan? Ketika rapat Dewan Dakwah se-Indonesia, saya ikut waktu itu. Dia bilang apa? Di setiap provinsi di Indonesia minimal harus punya 10 orang kristolog. 10 orang, seluruh Indonesia setiap provinsi minimal 10. Sampai beliau wafat meninggal dunia ini kagak dilakukan, tidak dipraktekkan, tidak dianu. Bahkan para mati satu-satu kami ini, coba tidak tercapai. Ya. Hadirin, kristenisasi itu terjadi di seluruh dunia. Seluruh Indonesia sampai pulau terpencil manapun ada kristenisasi, karena kristenisasi ini sudah menjadi semacam sunatullah, sesuatu yang mesti terjadi. Walan tarda angkal yahuda wala nasara hatta tatabi'a millatahum.
Allah sudah ingatkan kok itu. Jadi kristenisasi bukan barang baru yang baru terjadi abad sekarang atau beberapa tahun lalu. Oh enggak, sejak ada Quran Allah sudah ingatkan, ya kan? Jadi kristenisasi sudah menjadi semacam sunatullah, sesuatu yang memang mesti terjadi. Bahkan sudah sampai kiamat ada kristenisasi. Bahkan sudah kiamat pun kata orang Kristen yang turun Yesus, dia akan menjadi hakim yang adil, ya kan? Kata orang Kristen kan begitu. Ya ambil hadis lagi, yang akan turun Nabi Isa, mau selamat ikut dong, ya kan? Agama Nabi Isa gitu, atau Yesus. Kita ditakuti. Ya. Jadi kristenisasi ini sudah menjadi semacam sunatullah, sesuatu yang mesti terjadi. Oleh sebab itu mau tidak mau, suka nggak suka, hadapi. Ya kan? Dihadapi. Ya, untuk menghadapinya gimana? Ya tentu kita harus punya bekal dong, punya ilmu kan? Harus punya ilmu. Nah, ilmu ini yang saya ajarkan di mana-mana. Karena orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama Pak? Kira-kira orang Islam masuk agama apa kalau pindah agama? Kristen. 99,sekian% pasti masuk Kristen. Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Kristen masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau ada bisa hitung sama jari, ya Pak kan? Asal murtad 99,sekian% pasti masuk Kristen kok. Makanya ya perlu kita membentengi umat ini dari bahaya kristenisasi. Jadi kalau kita pelajari ilmu ini minimal untuk membentengi diri dan keluarga kita dan umat Islam secara keseluruhan. Orang Kristen juga kalau murtad banyak masuk Islam, memang aktif banyak, tapi tidak semua. Tidak semua. Kenapa? Karena Kristen itu banyak. Ada kan orang Kristen bilang, oh, dulu saya Katolik, sekarang jadi Protestan. Dulu Protestan, sekarang sudah jadi Advent, kan? Ya namanya pindah, masih pindah Kristen-Kristen juga, ya tak? Masih berkutat antar sesama Kristen. Tapi orang Islam kalau murtad pindah pasti hampir 99,sekian% masuk Kristen. Kalau kita tidak antisipasi, sangat berbahaya Pak. Kristenisasi kan terjadi di mana-mana. Ya. Pulau di Indonesia itu ada 17.000. Betul kan? 17 ribuan kan? Seandainya satu pulau ditaruh satu orang, satu pulau dikasih satu aja orang kristolog, butuh berapa? Butuh berapa kristolog? 17 ribuan, ya Pak kan? Sedang 10 aja nggak kesebut, gimana? Butuh 17.000, padahal di Pulau Jawa ini ditaruh 1.000 orang kristolog kurang, ya Pak kan? Nah, makanya perlu ada apa? Kaderisasi, ya Pak kan? Perbanyak sebanyak mungkin calon-calon kristolog ini. Ya, baik Bapak Den. Sama sains sekali sampai beliau meninggal Pak Husain Umar itu tidak dilakukan. Bahkan yang ada, stok yang ada pada mati satu-satu bahkan, ya kan? Bukan bertambah, maka makin habis. Nah, apa yang terjadi? Kristenisasi di Indonesia luar biasa, ya. Secara kuantitas dia lebih banyak memurtadkan orang Islam ke Kristen ketimbang orang Kristen masuk Islam. Tapi secara kualitas kita lebih baik. Tidak banyak, tapi lebih baik. Artinya orang Kristen yang masuk Islam itu pintar-pintar, ya, pintar-pintar. Tapi orang Islam yang masuk Kristen itu bodoh-bodoh banyak. Kenapa? Karena orang Islam yang bodoh itu lebih banyak daripada yang pintar, lebih banyak miskinnya daripada yang kaya yang mampu. Hanya bantuan supermi, pendidikan sosial dan sebagainya, ya banyak. Sembako murah pun banyak murtad Pak kan? Makanya Bapak pernah dengar nggak? Ada kampung dulu mayoritas Kristen jadi Islam. Yang ada dulu mayoritas Islam jadi Kristen, ya Pak kan? Kalau tidak diantisipasi Pak ya, 1-2 abad akan datang, 1-2 abad akan datang Indonesia bisa jadi mayoritas Kristen, tapi Eropa, Amerika itu jadi mayoritas Islam. Kenapa? Karena di sana perkembangan Islam luar biasa, ya kan? Ibarat bola bumi berputar. 1-2 abad akan Eropa, Amerika jadi mayoritas Islam, Indonesia jadi mayoritas Kristen. Nah, kalau 1-2 abad akan datang, mungkin nggak kita masih hidup semua ini? Nggak mungkin, kita semua sudah mati loh.
Tapi pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan apa yang bakal terjadi satu dua waktu akan datang terhadap anak cucu keturunan kita? Lihat di Ambon, terbantai, orang sedang sholat aja serang kok, cuma bawa sejadah kok, mereka pakai tombak, kelewang dan semuanya, bukan nggak banyak mati. Lihat di Poso kan, berapa banyak orang kita dibunuh itu. Kenapa? Karena mereka mayoritas, ya Pak kan? Nah, kenapa di Jakarta mereka nggak berani? Ya karena mereka minoritas. Kalau minoritas dibilang, oh harus toleransi, harus rukun. Tapi kalau mereka mayoritas, lihat di Tolikara, lihat di Papua sana, banyak mereka tidak ada toleransi. Nah, kalau di Indonesia, karena mereka kuantitas dia lebih banyak, artinya populasi Kristen kan naik, kita turun kan? Jadi kalau posisinya begini, naik, kita turun, akhirnya apa? 50-50. Apa yang terjadi kalau 50-50? Bisa kita bayangkan. Mungkin sekali anak cucu generasi kita terbantai satu saat. Kita tidak merasakan, karena kita sudah mati. Tapi pernahkah kita memikirkan nasib anak cucu kita kalau mereka cucu? Maka kita harus berusaha bagaimana agar supaya satu saat Islam di Indonesia semakin berjaya, kembali 90 sekian persen sebagai masa yang lalu. Sekarang kan merosot terus seperti itu. Ya, tentu bagaimana ya, kita harus mendakwakan Islam ini kepada mereka. Ya, tapi yang terjadi justru mereka lebih gencar melakukan kristenisasi, memurtadkan orang kita masuk ke mereka. Terbalik bahkan. Ya. Karena orang Islam sudah terbuai, terlena, ala Islam aja banyak, ngapain repot-repot gitu kan. Nah, itu. Sementara mereka gencar sekali melakukan kristenisasi. Ya baiklah. Nah ini sudah dikasih 5 menit sudah lewat gitu kan. Jadi kalau untuk mengkaji judul yang sekian banyak ya tentu nggak mungkin sekali ketemu, harus berkali-kali. Kalau Bapak dan Ibu mau ikut kajian saya ini minimal 2 hari 2 malam. Makan, sholat terus gitu. Insya Allah Bapak akan pede, percaya diri, sanggup mengalahkan pendeta, misionaris, penginjil, kapanpun, siapapun dan dimanapun. Insya Allah gitu.